Atau langsung pemirsa kepadatan arus mudik di jalur Cikarang Utama sudah ada Teresia Silalahi dan juga Sigi Nugroho di sana. Selamat siang Tere, saat ini seperti apa arus mudik di Tol Cikatama? Apakah sudah terlihat penumpukan kendaraan? Pemirsa, kalau kita lihat memang pada siang hari ini memang volume kendaraan sudah meningkat begitu. Kalau kita bandingkan dengan pagi tadi, ini ada sekitar 7.000 kendaraan yang sudah keluar dari arah Jakarta menuju ke arah Tol Palimanan. Kalau siang hari ini sudah terpantau memang cukup menambah begitu untuk volume kendaraannya. Tadi memang sudah terjadi antrean tapi tidak cukup panjang begitu. Nah, kalau kita pantau siang hari ini memang terlihat kendaraan sudah menggunakan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Itu artinya memang sudah mulai padat begitu Wilson. Dan kami tadi juga mendapatkan informasi dari rest area 57 ini juga sudah mulai padat begitu. Dan di mana di rest area 57 ini memang banyak sekali kendaraan-kendaraan yang berhenti begitu dan untuk beristirahat, dan masih belum dapat informasi, kami belum mendapatkan informasi apakah di sana akan terjadi sistem buka tutup begitu. Dan dapat diprediksikan memang untuk puncak arus mudik 2024 ini khususnya di gerbang tol Cikatama ini akan diprediksikan nanti malam begitu. Tetapi kalau kita lihat pada hari ini memang sudah mulai terlihat volumenya menaik gitu kalau kita bandingkan dengan satu hari lalu, di mana kalau satu hari yang lalu ini terlihat memang sepi begitu atau bisa disebut dengan ramai lancar. Tetapi kalau siang hari ini memang sudah terlihat cukup panjang begitu, cukup ada volume peningkatan. Dan perlu diinformasikan juga ini ada 14 gardu gerbang tol yang sudah dibuka. Tadi kita juga sudah melihat para petugas yang sudah membantu untuk memecah begitu agar tidak terjadi antrian panjang. Dan perlu diinformasikan untuk rekayasa lalu lintas yang sudah dipersiapkan oleh kepolisian ini sudah sigap begitu, di mana untuk kontraflow ini tadi sudah dilakukan dari pukul 8 pagi dari kilometer 36 hingga kilometer 72. Dan untuk sistem one way ini sudah diberlakukan tadi pada pukul 10 dikarenakan volume kendaraan ini sudah terlihat meningkat begitu. Dan ini untuk one way ini sudah diberlakukan di 72 hingga nanti di 414 kilometer 414. Dan jika nanti akan lebih meningkat lagi untuk volume kendaraan ini, kepolisian dan juga PT Jasa Marga akan memberikan skema yaitu ganjil genap, di mana nanti untuk kendaraan-kendaraan yang ganjil dan juga genap akan lebih dipecah begitu agar tidak terjadi kemacetan. Dan dapat diinformasikan bahwa di kilometer 47 ini sudah dipecah untuk kendaraan sumbu 3, di mana nanti kendaraan sumbu 3 ini akan melewati jalan arteri. Sejauh ini itu informasinya. Kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih Teresia Silalahi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan selanjutnya saya akan ke Riki Harahap yang saat ini berada di Tol Palimanan. Selamat siang Riki, apakah ada peningkatan jumlah kendaraan pada siang hari ini? Ya, semakin mendekati ke hari H Lebaran, volume kendaraan yang melewati jalur tol Cipali dan keluar di gerbang tol Palimanan ini terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, Wilson. Kalau kita berbicara soal data, total sudah ada lebih dari 117.000 kendaraan yang sudah keluar dari wilayah Jabodetabek melewati tol Cipali menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan juga sekitarnya. Sementara itu kalau bisa kami gambarkan, kondisi arus lalu lintas terkini di gerbang tol Palimanan, tepatnya di kilometer 188, ini terpantau ramai lancar, Wilson. Tidak terjadi adanya ketersendatan, kemudian juga jarak antar kendaraan ini juga masih terbilang normal. Pengendara ini bisa memacu kendaraannya hingga 80 km per jam, artinya masih dalam batas normal. Itu untuk kondisi terkini di kilometer 188 tol Cipali. Sementara tadi pagi sempat terjadi kemacetan yang cukup parah di kilometer 84 maksud kami, imbas dari adanya penyempitan lajur di kilometer 84 dari yang semula 3 lajur menjadi 2 lajur, imbas adanya penerapan one way di sana. Dan sempat terjadi kemacetan di sana dikarenakan adanya peningkatan volume kendaraan ditambah lajur yang semakin menyempit, tentu berdampak terhadap kemacetan yang cukup panjang sejak pagi hari tadi. Memang kalau dari pihak kepolisian sendiri memang mendeteksi ada beberapa titik-titik di sepanjang tol Cipali ini yang berpotensi ada terjadinya kemacetan di sana dengan berbagai macam alasan. Seperti tadi di kilometer 84 ada karena adanya penyempitan lajur jalan di sana. Kemudian di kilometer 94 tol Cipali, maksud kami di kilometer 93 di tol Cipali, ini dikarenakan kontur jalan yang sedikit menanjak dan juga berbelok, tentu sedikit banyaknya ini mempengaruhi kecepatan dari pemudik yang melewati jalur tersebut. Dan juga kemudian di titik-titik
titik masuk, maksud kami di rest area terdekat di sekitaran tol Cipali seperti di kilometer 86, kilometer 102 dan juga kilometer 166. Memang dari pihak kepolisian sendiri memang sudah membatasi untuk para pemudik ini untuk bisa memasuki rest area tersebut dengan memberikan waktu sekitar 30 menit untuk bisa beristirahat. Kemudian juga dari pihak kepolisian ini mengimbau kepada masyarakat untuk tidak parkir sembarangan begitu, menepikan kendaraannya selama melewati jalur tol ini. Karena yang kami pantau juga, Wilson, di sekitaran tol, maksud kami di sekitaran gerbang tol Palimanan ini banyak sekali pengendara ini yang ingin berpindah jalur, yang semula melewati jalur B ingin berpindah melewati jalur A atas dasar bisa keluar lebih cepat ke pintu tol selanjutnya tanpa harus berputar balik. Oleh karena itu memang sedikit banyaknya ini cukup berbahaya. Selain membahayakan dari pengemudi itu sendiri, nyatanya juga sempat terjadi kepadatan ataupun antrian yang cukup panjang dikarenakan adanya kendaraan yang ingin berputar balik. Oleh karena itu dari pihak kepolisian ini sudah bersiaga di sekitaran tol Cipali ini untuk bisa berpatroli, untuk bisa mengurai kemacetan dan juga bisa mengingatkan kepada pengendara ini untuk tidak parkir sembarangan, untuk tidak bisa menepi selama melewati jalur tol dan untuk tidak berpindah jalur selama masa one way ini diterapkan. Karena memang kalau kita mengacu pada data per hari ini dari data yang kami terima dari Lantas Polda Jawa Barat, baru ada sekitar 30% saja kendaraan yang sudah melewati tol Cipali untuk menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Itu artinya masih ada sekitar 70% lagi dari prediksi yang nantinya akan melewati jalur ini, dan diperkirakan mulai dari hari kemarin sampai nanti tanggal 8 akan terus terjadi lonjakan yang cukup signifikan seperti yang terjadi pada hari kemarin, terjadi kemacetan begitu di tol Cipali. Dan diperkirakan waktu-waktunya ini, Wilson, diperkirakan nanti setelah sholat tarawih, para pemudik ini akan berangkat dari Jakarta, kemudian nanti sekitar pukul 9 malam ini diprediksi akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan bagi para pengendara yang ingin melewati tol Cipali. Untuk itu bagi masyarakat memang diharapkan untuk bisa mencari waktu-waktu alternatif lainnya agar tidak terjebak dalam kemacetan. Tentu nantinya akan kita pantau bersama bagaimana perkembangannya, Wilson. Kami kembalikan ke studio sementara. Baik, terima kasih Riki Harap dan juru kamera Rahmat Aminuddin melaporkan langsung dari ruas tol Palimanan, dan sebelumnya Teresia Silalahi bersama juru kamera Singgi Nugroho melaporkan langsung dari pintu tol Cikatama. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.